Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Untuk mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau pemimpin kami. Pada saat ini kami akan belajar bersama-sama firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati, memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami semua, supaya kami dapat mengerti apa yang kami pelajari, dan tertanam dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Ampuni salah-salah kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari ini, Minggu 17 November 2024, berjudul Berbagai Tanda, Pekerjaan, dan Keajaiban. Saudara-saudaraku, sebagai tambahan dari mukjizat khusus yang Yohanes gunakan untuk menunjuk Yesus sebagai Mesias, ia juga mencatat diskusi yang lebih luas tentang tanda-tanda, perbuatan-perbuatan, dan keajaiban yang Yesus lakukan. Tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat itu sendiri bukanlah bukti kemesiasannya. Karena banyak nabi yang terkadang palsu juga melakukan mukjizat-mukjizat. Yohanes tidak mencatat tanda-tanda itu karena tanda-tanda itu hanya menunjuk kepada seorang pembuat mukjizat yang hebat. Tanda-tanda yang ditulis Yohanes memiliki karakter yang unik yang menunjuk kepada Yesus sebagai Mesias dan untuk menunjukkan bahwa ia memang berasal dari Allah Bapa sendiri. Mari sama-sama kita membaca Yohanes 5 ayat 17, 20, 36 sampai 38. Ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Dari pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Saudara-saudaraku, bagaimanakah ayat-ayat ini menggambarkan hubungan antara Yesus dan Allah Bapa, yang khususnya dalam konteks tanda-tanda yang dilakukannya? Yesus menggunakan tanda-tanda untuk menunjukkan hubungan pekerjaan yang dekat dengan Bapa. Keduanya adalah satu. Perbuatan yang menunjukkan bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kita dapat melihat kutipan ayat ini dalam Yohanes 10 ayat 38 dan Yohanes 14 ayat 10 dan 11. Tujuan kedatangan Yesus adalah untuk melakukan pekerjaan yang mengutus Dia agar pekerjaan itu dapat dinyatakan kepada dunia. Saudara-saudaraku, artinya Dia datang untuk melakukan pekerjaan yang diutus Bapa kepadanya, dan pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan menyaksikan dengan jelas bahwa Dia berasal dari Bapa. Namun, seperti yang telah kita lihat, meskipun ada tanda-tanda yang kuat dan kesaksian dari banyak orang, orang-orang masih memilih untuk tidak percaya. Para pemimpin agama bertanya kepada Yesus, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku." Yohanes 10 ayat 24 dan 25.
Jika Yesus langsung mengatakan bahwa dia adalah Mesias, para pemimpin agama yang mencari apapun yang dapat mereka temukan untuk menentangnya akan menyerang dia. Mengetahui hal ini, Yesus justru menunjukkan pada pekerjaan yang telah ia lakukan bahwa Yesus mengatakan bahwa dia adalah Mesias, mereka dapat dengan mudah menyangkalnya. Tetapi bagaimana mungkin mereka dapat menyangkal tanda-tanda, perbuatan-perbuatan dan mukjizat-mukjizat? Semua itu merupakan kesaksian yang kuat tentang siapa dia dan dari mana ia berasal. Bagaimanakah kita dapat melindungi diri kita sendiri agar tidak memiliki hati yang keras, seperti yang kita lihat di antara para pemimpin agama ini? Dengan cara-cara apakah kita mungkin melawan pekerjaan Allah dalam kehidupan kita sendiri? Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau pimpin kami telah belajar sedikit dari firman-Mu, kiranya firman-Mu itu tertanam dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menjadi terang dimanapun kami berada. Tuhan yang baik memberkati pemirsa yang bersama-sama belajar dengan kami. Jikalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan, dan jikalau mereka memiliki pergumulan, Tuhan kiranya memberikan jalan keluar yang terbaik. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.